Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bumi bulat atau bumi itu datar. Saya dulu ketika kecil ya setahu saya bumi itu adalah datar. Dan langitnya itu adalah kubah, matahari, bulan, planet-planet, komet, semuanya itu nempel di kubah langit itu dan mengitari bumi yang datar ini. Tapi persoalannya, kenapa ada globe ini? Dan globe ini hasil ilmu pengetahuan modern. Bagaimana sebenarnya bumi itu bulat atau datar? Baik, kita nggak usah debat kusir, kita akan coba membuktikan lewat eksperimen. Kita lihat misalnya ini ada pagar. Pagar ini berwarna hijau. Lalu ada orang mengatakan pagar ini terbuat dari bambu. Orang lain menyatakan pagar ini dari besi. Kenapa dari bambu lah warnanya hijau? Kenapa dari besi lah? Karena nggak mungkin akan dilas seperti itu kalau itu bambu. Baik, kita buktikan nggak pakai debat kusir lewat eksperimen. Dia bambu atau besi. Bismillah. Nah, semua orang mendengar teng 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 itu adalah besi. Jadi ternyata setelah kita eksperimen, pagar ini dari besi. Untuk itu hari ini kita akan coba eksperimen. Saya sampaikan eksperimen bukan hari ini. Hasil eksperimen saya bahwa untuk mengetahui bumi itu bulat atau datar itu salah satunya adalah dengan mengetahui adanya kutub langit. Jadi ketika bumi itu bentuknya datar, pusatnya berada di kutub utara bumi, kemudian bumi punya kubah langit, dan di atas kubah langit itu ada kutub utara yang menjadi pusat langit. Disitulah ada bintang utara, bintang polari. Dan kemudian bintang itu terus berputar pada pusatnya seluruhnya dan nanti sampai kepada dataran bumi. Terus kalau bumi datar nanti orang jatuh, nggak bisa karena di sini ini adalah lapisan es abadi yang nggak bisa ditembus. Pusatnya di situ. Kok bisa pesawat berjalan dari barat ke timur? Itu sebenarnya hanya perjalanan saja, seret ke sana, muter, kembali ke situ dan kompasnya itu adalah selalu menghadap ke utara. Lalu konsep bumi bulat, bulatnya pipih di kutub, dia juga punya kutub utara. Dan kutub utara ini bisa dibuktikan bahwa di langit itu juga ada kutub utara langit, ada bintang polari yang bisa dipotret dari seluruh kawasan lintang utara ini dan hasil pemotretannya itu menentukan lintangnya. Ketika orang berada di kutub utara berarti dia di lintang 90 derajat, ya memang saat itu ketinggian bintang berada di atas kepala. Ketika orang tepat nanti berada di kira-kira lintang 20 derajat, kemiringan, nah ketinggian bintang polari itu juga 20 derajat. Ini bukti bahwa bintang itu tepat di atas kutub utara. Baik. Nah, kalau bumi itu bulat berarti dia punya kutub selatan. Kutub selatan bumi bisa kita buktikan, misalnya kita nggak bisa menembus sampai ke Antartika begitu. Oke lah, kita potret saja langit selatan. Kebetulan karena kita dan saya itu tinggalnya berada di Indonesia, Pulau Jawa, Jawa Tengah begitu. Saya pernah pergi ke Pantai Depok, Yogyakarta. Kita potret langit selatan selama 2 jam berturut-turut dan kemudian gerakan bintang itu bisa kita gambarkan. Sayang bintang kutub langit selatannya nggak begitu jelas karena permukaan lautnya penuh dengan barangkali uap air. Kemudian saya bersama tim KASA itu mencoba pergi ke tempat yang lebih tinggi dan tidak ada polusi udara, yaitu ke Malang Pasuruan. Kita naik ke puncak Bromo, lalu kita coba potret langit selatan itu dengan kamera DSLR. Lensanya bukan lensa fish eye tapi lensa wide yang gambarnya biar nggak kelihatan melengkung begitu. Nanti kalau melengkungnya gini berarti bumi bulat, kalau melengkungnya begitu nanti bumi adalah tekung. Nah, kita membuat lensanya wide dan hasilnya bisa kita lihat dan sudah kita upload di dunia maya. Akan nanti kita perlihatkan bahwa ternyata setelah kita potret dari puncak Gunung Bromo itu seluruh bintang-bintang yang jumlahnya barangkali miliaran, 2 jam kurang lebih dari jam 1 malam sampai jam 3 dini hari kita potret begitu ya. Bintang kutub
langit selatan itu terkena, terpotret. Dan kemudian di bawahnya itu pun juga ada bintang yang bisa dibuat garisnya atau star trail. Itu menunjukkan bahwa kutub langit selatan adalah ada. Dan kalau kutub langit selatan itu ada, berarti kutub bumi selatan juga ada. Kalau bumi itu punya 2 kutub, kalau bentuknya kira-kira datar begitu, nggak mungkin kita akan bisa memotret langit selatan. Dengan kita bisa memotret langit selatan, hanya bisa kita pahami bahwa bumi itu adalah bentuknya berupa bulat pipih dengan pipih berada di kutub utara dan kutub selatan. Kita akan perlihatkan bagaimana proses pemotretan dan bagaimana bintang-bintang itu kemudian bergerak seolah-olah dari timur kemudian ke barat, semakin ke selatan berarti dia bergeraknya semakin melengkung, semakin mendekati kutub selatan lengkungannya semakin tajam, dan ketika itu berpusat di kutub langit selatan, bintang itu hanya berdiri di situ aja, bintang itu hanya tetap di situ aja. Artinya bintang itu tidak bergerak kemana-mana, dan itu adalah kutub langit selatan daripada bintangnya di langit selatan, dan nanti bisa bertemu dengan kutub langit utara, yaitu berada bintang Polari. Dari 2 kutub itulah sekali lagi kita bisa memahami bahwa bumi itu adalah bulat. Mustahil bumi kalau nggak bulat kita bisa memotret gerakan bintang seperti itu. Itu bukan bintangnya yang buminya yang berputar ke timur, enggak, itu bintangnya bergerak. Itu juga sangat mustahil. Sebab mengapa? Karena bintang jumlahnya sangat banyak, gerakan 2 jam itu nggak mungkin akan bisa membentuk gambaran seolah-olah dari ujung timur sampai ujung barat. Hanya bisa ketika bumi itu berputar seperti inilah, kemudian gerakan bintang yang seolah-olah dia bergerak, sebenarnya adalah bumi sendiri yang bergerak, berputar pada porosnya, yaitu dari barat ke timur. Buktinya kita pernah memotret langit timur, langit barat, gerakan bintangnya itu lurus. Nah, itu bukti bahwa bintang berada di langit atau berada di ekuator langit. Nah, semakin ke utara nanti semakin bentuk lengkungan, semakin ke selatan juga semakin bentuk lengkungan. Kita akan perlihatkan seperti apa bintang itu dalam paparan atau video berikut ini. Nah, untuk membuktikan bahwa kutub langit selatan itu ada, kita melakukan ekspedisi, salah satunya ke Puncak Bromo di Jawa Timur. Nah, berikut ini video karya guru saya, Mr. Thierry Rigol. Beliau naik ke Puncak Bromo dari sore hari dan mengabadikan, nampak di sini. Nah, kemudian semakin malam kelihatan bahwa langit masih terang. Kemudian semakin malam lagi itu nanti akan tambah gelap. Nah, ini beliau memprosesnya dari pagi. Artinya dari pagi untuk melihatkan suasana bahwa pengambilan foto atau video timelapse ini betul-betul dari Puncak Bromo. Dan itu pada malam hari kelihatan betul pusat galaksi Masakti. Nah, dari Puncak Bromo, gerakan langit di selatan itu seperti itu. Dari seolah-olah berangkat dari timur, bintang-bintang itu berputar, kemudian berada dan terbenam di barat. Nah, dari gerakan ini yang semakin jauh itu membentuk sebuah lingkaran besar, semakin memusat membentuk lingkaran kecil, dan ada satu bintang yang dia tidak bergerak karena menjadi pusat daripada bintang selatan. Di mana letaknya? Nanti setelah dibentuk star trailnya akan kelihatan. Galaksi semakin terbenam. Lampu-lampu di bawah itu adalah lampu-lampu mobil yang juga sedang berjalan menuju ke puncak. Kemudian warna merah ini adalah api dari puncak Gunung Semeru. Nah, dari gerakan ini kita bisa mengetahui bahwa langit selatan itu ada, dan langit selatan itu punya kutub. Nah, ketika kutub langit selatan itu ada, maka kita akan bisa memahami bahwa kutub bumi selatan juga ada. Di manakah kutub langit selatan? Itu berada di puncak atau pusat daripada lingkaran itu. Di sana ada satu bintang yang tidak bergerak karena dia menjadi pusatnya langit selatan. Itu video yang dibuat oleh Mr. Thierry Rigol. Kemudian saya sendiri mencoba untuk melakukan ekspedisi, ingin membuktikan bahwa kutub langit selatan itu ada. Saya naik ke Puncak Bromo, hanya tidak berada di puncak nomor 1 atau puncak paling atas, di bawahnya Puncak Bromo. Sehingga yang penting puncak kutub langit selatannya sudah bisa kita abadikan. Ini suasana di mana kondisi langit sudah mulai gelap dan
Hanya satu potret saja bintang-bintang sudah kelihatan. Kamera kita pasang, otomatis dia akan memotret selama kurang lebih 2 jam. Dan hasil potret itu kemudian kita rangi-rangi menjadi video time lapse seperti ini. Ternyata betul bintang-bintang itu bergerak seolah-olah terbit di timur, bergerak naik ke atas, lalu naik terbenam di barat. Dan dari seluruh bintang itu ada satu bintang yang semakin ke pusat, lingkarannya mengecil, dan ada bintang yang seolah-olah menjadi pusat daripada gerakan bintang. Ini perspektif saja, sebenarnya kita di bumi inilah yang bergerak. Tapi orang juga bisa memahami itu bintang yang bergerak mengelilingi bumi. Nah, tergantung penafsiran masing-masing. Tapi bahwa dari video ini terbukti bahwa kutub langit selatan itu ada. Dan ini dipotret, ini bukan simulasi, ini bukan gambar rekayasa, ini asli. Siapa saja bisa melakukan hal yang sama. Di sana ada satu bintang yang merupakan titik dari pusat lingkaran gerakan bintang itu. Gerakan bintang itu hakikatnya sebenarnya bintangnya tidak bergerak, kitalah yang bergerak berputar sehingga terbukti seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin, sahabat-sahabat saya seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Hari ini saya akan sampaikan sesi agama, mengomentari atau ya menanggapi. Bumi itu sebenarnya bulat atau bumi itu datar. Baik, karena sesi agama sumber kita adalah Al-Quran wal Hadis. Kalau Al-Quran tidak menyebut, hadis menyebut, itu berarti bertentangan. Baik, kita lihat saja Al-Quran. Pertama kita lihat surat Al-Baqarah ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu firash. Ada yang mengartikan hamparan, ada yang mengartikan dataran, dan ada juga yang mengartikan lain-lain. Baik, secara umum firash itu hamparan. Kemudian di ayat lain, misalnya surat An-Nazi'at ayat 30, wal ardu ma'ada dzalika dahaha. Dan bumi itu sesudah itu bumi kemudian dihamparkan. Dahaha juga diartikan hamparan, tapi dalam arti lain dahaha itu telur burung unta. Nah, kalau telur berarti dia adalah bulat. Al-Quran sampai di sini masih imbang. Di Al-Quran tidak disebut secara eksplisit bahwa bumi itu bulat atau bumi itu flat atau datar. Kalau bumi itu flat datar berarti matahari mengelilingi bumi. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan matahari mengelilingi bumi, tidak ada. Kalau bumi itu bulat, kemudian bumi nanti mengitari matahari, juga enggak ada keterangan di Al-Quran yang mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Al-Quran hanya menyebut syamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu tajri, berjalan, berlari, beredar limustaqarril laha. Mustaqor itu arti dangkalnya adalah tempat menetap. Banyak tafsir macam-macam. Ada yang mengartikan mustaqor itu adalah tempat terbit. Ada matahari itu kadang di atas, kadang di bawah. Di atas berarti sedang siang hari, di bawah berarti sedang malam hari. Mustaqor juga diartikan waktu. Berarti matahari itu terbit sampai nanti terbenam, yaitu hari kiamat. Hancurnya matahari. Baik, kesimpulannya di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit bumi itu flat atau bumi itu bulat. Nah, saya ingatkan Islam tidak meminta kita itu berdebat kusir, bumi bulat, bumi datar, tidak. Islam tidak butuh kita itu menganggap bumi bulat atau bulat datar, enggak. Islam hanya ingin kita itu menjadi orang yang bertakwa, beribadah yang benar, taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh sholat, mau bumi, mau datar, mau bulat, ya sholat menghadap kiblat sehari 5 kali,
Dan kapan waktunya? Tidak pakai bumi bulat, bumi datar. Yang penting ketika matahari menjelang terbit, ada fajar shadiq di ufuk timur, waktu subuh. Ketika kemudian sudah terbit agak tinggi, di sana ada sholat sunat duha. Matahari tepat di atas zenit, berarti detik-detik memasuki zuhur. Begitu sudah zawal, waktu zuhur. Mau datar mau bulat, nggak pakai. Agak condong ke barat, berarti kalau bayangan benda nanti sudah lebih panjang dari tinggi benda, asar. Setelah terbenam, maghrib. Masih ada syafaq ahmar, masih maghrib. Begitu sudah gelap, isya. Begitu seterusnya. Jadi sholat tidak dibutuhkan itu bumi bulat atau bumi datar. Maka kalau orang Islam itu ribut, bumi itu bulat menurut ayat ini, bumi itu datar menurut ayat ini, itu tafsiran masing-masing. Lah, mengapa Allah tidak sebut bumi bulat? Mengapa Allah tidak sebut bumi datar? Karena itu bagian dari dunia, bagian dari ilmu pengetahuan. Rasulullah sendiri tandaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mau bulat mau datar, udahlah, kalian itu lebih tahu itu. Caranya mengetahui, nah sesi ilmu pengetahuan tadi sudah kita sampaikan, bahwa bumi itu mau bulat mau datar, ya tinggal kita eksperimen. Menurut eksperimen motretan langit utara, di sana seluruh bintang berputar, berpusat satu bintang namanya bintang Polari, itu bintang di kutub langit utara, berarti bumi itu berpusat di kutub utara. Seluruhnya itu berpusat di kutub utara, dan berputar. Matahari juga bergeraknya begitu, seolah seperti senter yang menyinari ke bawah. Nah, lalu kutub selatan mana? Tidak ada. Karena Antartika itu nggak pernah terlintasi. Mau ke sana tembus es. Nah, selain pengetahuan kita sudah buktikan juga lewat pemotretan langit selatan. Ternyata hasil pemotretan langit selatan mirip langit utara. Hanya kalau langit utara itu gerakan bintangnya adalah dari kanan ke kiri. Kalau di langit selatan itu gerakan bintangnya itu seolah dari kiri ke kanan. Nah, berarti itu adalah sebuah titik temu. Sebuah pertemuan dari dua kutub langit. Langit punya kutub utara, langit punya kutub selatan. Berarti bumi juga punya kutub. Setelah kita menafsirkan, barangkali itulah makna Al-Quran, makna perintah Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan itu urusan dunia. Nah, untuk bisa membuktikan bumi itu bulat atau datar, Al-Quran dan ilmu agama itu tidak mencontohkan, dan hasilnya justru kita akan banyak berdebat kusir, tidak menemukan titik temu. Yang pasti tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menyatakan bumi itu datar. Itu hanya tafsiran dikata itu hamparan. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menyatakan bumi itu bulat. Sebagaimana tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menyatakan bumi mengelilingi matahari, atau ayat yang mengatakan matahari mengelilingi bumi. Kalau kita ingin berpedoman kepada Al-Quran, bumi datar, bumi bulat, tinggalin. Kita berpedoman pada Al-Quran, matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, tinggalin. Teori Al-Quran, teori yang sudah di atas itu semua. Nah, terus yang mana yang betul? Kemudian Al-Quran punya perintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran punya perintah, ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfudhu, dan seterusnya. Al-Quran adalah perintah, ada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Al-Quran juga diperintahkan, Nabi Ibrahim sering mengamati bintang-bintang di angkasa. Itu semuanya kita diperintahkan untuk mengkaji, mengobservasi, dan kesimpulannya nanti ada diri kita sendiri, dan kita ajarkan kepada murid-murid kita sesuai hasil observasi. Nah, kehidupan di muka bumi mau nggak mau membawa kita kepada sebuah kesadaran. Saya petikkan Al-A'raf ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Allah berfirman, fiha tahyaun. Di bumi itulah kau dihidupkan. Kita dihidupkan Allah di bumi ini. Wa fiha tamutun, dan di bumi inilah kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi ini kita nanti akan dibangkitkan. Itulah bumi yang menjadi hakikat bagi kita, adalah kita hidup, kita mati, dan kita dibangkitkan di bumi Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita cintai ini, untuk meningkatkan ketakwaan kita bahwa kita adalah hamba Allah yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.